cinta padamu Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom Komisi Pemuda. Sungguh bersyukur, sungguh bersuka cita kita ketemu lagi hari ini di ibadah online Pemuda GKI Cawang. Semoga teman-teman semua sehat-sehat dan semua orang yang teman-teman kasihi juga sehat-sehat dan senantiasa diliputi damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Kita mau memulai ibadah ini, kita percaya bahwa Allah saat ini hadir bersama-sama dengan kita dan kiranya Ia saja yang memiliki kekuasaan tertinggi di hati kita sehingga hidup kita senantiasa diperbaharui oleh pembaharuan firman-Nya. You are
percaya bahwa meski relasi kita dengan Allah seringkali renggang dan kering, sehingga kita seringkali tidak merasakan cara Allah bekerja, tapi Ia tetap Allah yang sama. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. When you make a miracle work, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, we know who you are. We know who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kita satu dalam doa. Bapak, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu Allah Sang Pembuka jalan, Allah Sang Pemegang janji ada bersama kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau undang Allah untuk ubahkan hati kami, ubahkan diri kami ya Allah. Supaya sungguh hari ini menjadi hari di mana kami menyerahkan semua aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya diri kami, komunitas kami bisa senantiasa menjadi alat yang Tuhan pakai. Berbicara ya Allah, berbicaralah melalui kami. Dan biarkan kami mendengar dan kami taat pada perkataan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga.
Teman-teman, kita semua pasti sadar bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari dosa dan celah. Tapi saya bersyukur meskipun terkadang rasanya dosa memperbesar jarak antara manusia dengan Allah, tapi kita semua masih di sini. Kita semua tidak menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Aku pribadi gak tahu apa yang sedang teman-teman alami saat ini, tapi jika teman-teman merasa punya terlalu banyak dosa dan kesalahan sehingga merasa takut untuk menghadap Tuhan, percayalah, Ia tetap rindu. Tuhan Yesus tetap tunggu. Mari kita akui segala kesalahan dan dosa kita kepada Allah yang Maha Pengampun dalam doa pribadi, dan nanti aku akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami dengan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami tahu kami gak layak. Kami tahu bahwa kami saat ini masih hidup pun itu semua karena karunia Allah. Tapi Allah, kiranya Tuhan yang terus ambil bagian dalam hidup kami. Tuhan yang terus pimpin hati kami Tuhan. Dan kiranya di hari-hari selanjutnya bukan lagi kedagingan kami yang menang ya Allah, melainkan Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini ya Allah. Ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami. Amin. Saudara-saudara, terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam hati kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Ia mengampuni dosa setiap orang yang mengakui dosanya. Mari kita naikkan syukur kita dan kita nyatakan bahwa hidup ini kita persembahkan untuknya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Meninggikan namamu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam mendengar, dan kiranya kita pun bisa menikmati bagaimana Tuhan melawat kita pribadi lepas pribadi. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power.
Saudara-saudara, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kami untuk kembali disapa oleh firman Tuhan, diingatkan, ditegur, bahkan juga dituntun, agar kehidupan masa muda kami sungguh-sungguh hanya berdasarkan pimpinan dan kuasa Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu, bimbing kami Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, supaya hikmat boleh kami miliki di dalam kami memahami apa yang menjadi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Salam sehat rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tema kita berbicara tentang walau 1000 rebah di sisiku. Belajar dari kisah angin ribut diredakan ini mengingatkan kita tentang sebuah sikap atau rasa yang seringkali muncul dalam kehidupan kita, yaitu rasa takut. Nah, rekan-rekan, saya memulai dengan sebuah kisah dari seorang bapak yang selama hidupnya dia punya semangat juang yang hebat di dalam meraih apa yang disebut harta, kekayaan, dan sebagainya. Dan suatu hari, saudara-saudara, si bapak ini dia menjelang ajal, boleh dikatakan begitu. Menjelang ajal dan kemudian dia mulai berkompromi dengan malaikat Tuhan. Dia katakan, "Boleh nggak saya bawa emas saya? Karena saya mengumpulkan begitu banyak emas selama saya di dunia ini." Dan apa yang dikatakan oleh malaikat, "Ngapain sih Pak bawa-bawa emas? Nggak ada gunanya. Lebih baik Bapak tinggalkan saja emas itu." "Waduh, saya sudah bekerja keras selama ini. Aduh, saya mau bawa 50 kilo, boleh nggak?" katanya begitu. Karena dia punya saking banyaknya emas. Dan malaikat itu katakan, "Jangan Pak, nggak usah, percuma." Kemudian bapak itu katakan, "Oke, kalau begitu ya sedikit aja lah. Paling 10 kilo lah saya bawa." Malaikat itu katakan, "Ya udah terserah Bapak deh. Kalau Bapak saya bilangin gak percaya, ya sudah, terserah Bapak." Nah, kemudian saudara-saudara, singkat cerita, Bapak itu meninggal dunia. Dan
dalam perkataan kompromi dia dengan malaikat, ya akhirnya dia bawa 10 kilo emas itu. Nah, ketika sudah ada di depan gerbang sorga itu, si malaikat ini bilang, "Aduh Bapak, kenapa sih Bapak bandel banget? Ngapain bawa 10 kilo?" Saya bilang, "Kan gak usah." "Aduh Pak, setidaknya inilah hasil jerih lelah saya selama di dunia." "Ya kalau begitu ya sudahlah, kalau Bapak tidak percaya silakan masuk," katanya. Nah saudara-saudara, ketika dia buka pintu sorga itu, betapa kagetnya dia karena yang dia lihat itu dinding, ya, plafon atas, kemudian lantai itu terbuat dari emas gitu ya. Dan dia kan merasa jadi minder gitu kan. Karena dia cuma bawa 10 kilo, apa sih artinya 10 kilo dibandingkan dengan dinding yang begitu panjang, luas, begitu juga dengan lantai. Dan saudara-saudara, yang terjadi akhirnya karena dia merasa minder itu, dia akhirnya mencari pojokan. Ya, sambil berjalan dia cari pojokan dan dia hendak taruh 10 kilo emas itu, ya. Dan ketika dia hendak meletakkan, ada suara yang mengatakan, "Jangan buang sampah sembarangan." Nah, saudara-saudara, kalau kita menilik sejenak dari kisah yang klasik ini, mengingatkan kita bahwa seorang bapak yang dia merasakan takut. Kalau mau dibilang takut, nanti apa yang dia sudah raih, apa yang dia sudah dapatkan, itu kayaknya gak ada gunanya ketika ditinggal di dunia. Atau ketika dia akan menjalani kehidupan setelah kematian itu, setidaknya itu menjadi hal-hal yang bisa dia miliki untuk sebagai modal untuk kehidupan kekal. Tapi saudara-saudara, yang mau dipersoalkan adalah persoalan rasa takut, rasa khawatir. Kita sebagai anak-anak muda seringkali bertanya, boleh gak sih Kak kita itu khawatir, boleh gak sih kita itu takut? Saudara-saudara, saya katakan boleh. Khawatir boleh, takut boleh. Karena apa? Karena itu adalah hal yang wajar kan. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan. Karena kita masih hidup di dunia yang ada unsur takut, khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran saudara dan saya melebihi iman percaya. Dan boleh takut, tapi jangan sampai menjadi pribadi yang penakut. Ya, yang sampai akhirnya kita tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang positif. Setiap orang punya rasa takut. Kalau dibilang setiap orang punya rasa takut, terus yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain apa? Saya dengan dia bedanya apa? Karena setiap kita punya rasa takut kan. Yang membedakan saudara-saudara adalah cara menyikapi rasa takut itu. Ya, cara menyikapi, cara merespon. Karena setiap kita berbeda-beda. Saya mencatat beberapa hal, ada yang punya cara untuk menyikapi rasa takut itu bisa diam. Jadi kalau dia punya rasa takut di dalam dirinya, entah apapun rasa takut itu, dia diam. Lebih baik dia diam, ya. Atau mengurung diri lah, boleh dikatakan begitu. Kemudian yang kedua ada lagi resah, ya. Resah, galau, gelisah. Karena apa? Karena rasa takut itu ternyata menguasai pikirannya dan menguasai tingkah laku dia. Jadi akhirnya gelisah, ya. Kemudian ada lagi marah-marah. Ada orang yang takut tapi bisa marah-marah gitu ya. Sebagai apa? Pelampiasan. Iya kan? Dan ada lagi yang nangis, ya. Misalnya di tempat kegelapan pun dia tiba-tiba mati lampu jreng gitu ya. Dia nangis otomatis gitu ya. Karena memang itu yang menjadi sebuah reaksi dia secara spontan ketika menghadapi misalnya kegelapan. Jadi takut dan sebagainya. Ada begitu banyak sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang, saudara-saudara. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, apa sih ketakutan atau rasa takut yang seringkali ada di dalam pribadi kita atau hari-hari yang kita jalani? Misalnya saja takut tentang hasil studi. Kan bisa terjadi. Saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah belajar, tapi masih ada rasa takut saya nanti hasilnya gimana gitu ya. Kemudian bisa juga tentang rasa takut terhadap masa depan. Masa depan saya seperti apa? Pandemi seperti begini,
Gimana nih masa depan saya ke depan? Saya nggak tahu. Yang ada adalah ketakutan demi ketakutan. Bahkan pikiran-pikiran yang merajalela. Kemudian rasa takut tentang apa? Tentang karir, tentang pekerjaan kita. Yang seringkali muncul di tengah-tengah situasi yang mengancam. Yang mungkin situasi di mana saya pernah dikritik. Waduh, ini saya jadi takut nih. Ketika kritikan itu nanti membawa malapetaka buat saya. Membawa hal-hal yang buruk kepada saya. Gimana nih pekerjaan saya ke depan? Dan sebagainya. Ya, teman-teman juga bisa mengkategorikan banyak hal sikap takut yang terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat perikop tentang angin ribut yang diredakan ini, ada beberapa fase yang dilewati kalau kita melihat perikop ini. Yang pertama, saya mencatat saat itu taufan mengamuk dan perahu penuh dengan air. Teman-teman, kita bisa mencoba untuk menarik di dalam kehidupan kita, ketika berbicara tentang taufan yang mengamuk, angin yang mengamuk, dan perahu yang penuh dengan air, lebih mengidentikan tentang bahwa kita itu setiap kapan pun bisa ditempa masalah. Ya kan? Kita nggak duga-duga tiba-tiba besok ada masalah aja. Tiba-tiba nanti sore ada masalah aja. Kita nggak tahu. Dan perahu penuh dengan air, kehidupan kita penuh dengan masalah-masalah. Tetapi fase yang kedua, ya, Tuhan Yesus tidur di buritan. Pernyataan ini ingin memberikan satu penjelasan bahwa Tuhan Yesus ada di situ, ya. Jadi ketika angin itu ribut gitu ya, kemudian perahu mereka penuh dengan air, Tuhan Yesus ada di situ. Dan ini ketika kita tarik dalam kehidupan kita, saat kita punya masalah, kita diterpa dengan masalah, pernyataan yang harus kita imani, Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Terbukti Tuhan Yesus pun tetap ada di perahu bersama dengan murid-murid, bukan? Ya. Kemudian fase yang ketiga, kemudian para murid membangunkan Tuhan Yesus dan bilang Tuhan Yesus tidak peduli dan membiarkan nanti binasa. Teman-teman sekalian, bahasa ini memberikan satu bentuk suasana diri mereka yang benar-benar kacau balau, gelisah, udah campur aduk nih namanya nih, ya, udah campur aduk. Di mana mereka takut, di mana mereka khawatir, di mana keseimbangan tidak bisa dijaga. Dan bukankah itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan ketika kita sedang berhadapan dengan masalah, ketika kita sedang berjumpa menyelesaikan masalah. Dan mereka kalau mau dikatakan adalah nelayan-nelayan kan. Mereka adalah orang-orang yang sehari-harinya adalah memang melaut. Tetapi ketika pada saat itu mereka tidak mampu mengendalikan. Dan sampai akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus, ya, untuk apa? Dan mengatakan tidak peduli. Nah, di bagian fase terakhir, ya, fase selanjutnya teman-teman, Tuhan Yesus menghardik angin dan redalah. Seringkali kan kita juga mengatakan begitu. Kalau murid mengatakan, Tuhan kamu gak peduli ya Tuhan sama kita nih, kita kacau balau nih. Kita seringkali juga begitu kan. Ketika kita bilang kita punya masalah dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan gak peduli ya. Tuhan biarkan saya begini. Tuhan biarkan saya dengan rasa ketakutan, dengan segala hal yang kacau balau dalam pikiran dan hati saya. Seringkali begitu. Tetapi langkah selanjutnya yang ternyata terjadi dalam perikop ini adalah Tuhan Yesus menghardik angin dan redalah. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita melihat bagian perikop ini, yang Tuhan Yesus koreksi adalah bukan persoalan ketakutannya, tapi tentang perkataan, apakah Tuhan tidak peduli dengan kami, dengan kita, dengan kekacau balauan masalah ini, dengan angin yang begitu ributnya dan perahu kita yang penuh dengan air. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan bahwa kenapa kamu tidak percaya? Padahal ketika kita yakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam kita berhadapan dengan masalah, kita mau memperkuat rasa kepercayaan dan keyakinan kita. Lah Tuhan Yesus ada kok. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus bimbang? Sehingga seringkali kenapa kita meragukan apa yang menjadi iman kita? Karena sebenarnya jangan-jangan kita kurang mampu untuk dapat memelihara
spiritualitas kita di dalam hari-hari yang kita jalani. Nah saudara-saudara, kekhawatiran kita lah yang membuat kita semakin khawatir. Dan ketakutan kita lah yang membuat kita semakin takut. Ingatlah, masih ada Tuhan. Kendalikan rasa takutmu agar bisa melihat kepedulian Tuhan dalam masalahmu. Kita sering tidak bisa tenang ketika masalah itu ada. Kita menjadi kacau, pikiran kita dan hati kita tidak tenang. Oleh karena itu, di saat-saat itulah teman-teman dan saya, ketika kita berhadapan dengan masalah, pergumulan kehidupan kita sebagai anak-anak muda, yang sering kita lupakan adalah ketika kita harusnya hening di dalam doa. Ya, berdoalah dalam keheningan dan heninglah dalam berdoa. Karena kita butuh ketenangan dan keheningan untuk mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun 1000 masalah ada di samping kita, di hidup kita, mari kita belajar untuk percayakan sepenuhnya bahwa Tuhan akan menolongmu untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Teman-teman sekalian, kita harus juga paham ya. Karena ketika setiap masalah itu hadir dalam hidup saudara dan saya, ingat, itu juga hadir dengan solusinya. Ya. Kok bisa, Kak? Itu seperti gembok dengan kunci, teman-teman. Teman-teman tahu kalau pabrik buat gembok, buat kuncinya kapan? Ya pastinya saat itu juga kan? Nggak mungkin buat gemboknya sekarang, kuncinya ntar 2 tahun lagi, setahun lagi gitu. Nggak mungkin. Jadi seraya pabrik itu membuat gembok, pasti juga seraya itu juga membuat kuncinya. Jadi ketika masalah itu ada dalam hidup kita, sebenarnya solusi pun juga ada pada saat itu. Tapi kita langsung komplain lagi, bilang, lah terus kenapa kok jawabannya ntar 1 bulan lagi kita dapat, setahun lagi Tuhan ngasih jawaban. Itu yang dinamakan proses. Ya. Proses di mana saudara dan saya terbentuk melalui masalah. Kita dibentuk oleh Tuhan di dalam dan melewati masalah itu. Yang sehingga akhirnya kita bisa memahami bahwa ketika kita boleh memiliki persoalan demi persoalan yang teman-teman dan saya punya, ingat bahwa solusi itu juga sudah hadir. Tapi tergantung sejauh mana kita melihat bahwa kepedulian Allah itu tetap dinyatakan. Kepedulian Allah itu tetap terjadi. Jangan kita menyaksikan, bahkan kita meragukan lagi. Kenapa? Dia, Kristus, tidak pernah ragu-ragu menyelamatkan kita dengan datang ke dalam dunia. Jadi jangan meragukan cara dia yang ajaib itu. Kita melihat bagaimana dia gak ragu-ragu datang ke dunia menyelamatkan kita yang berdosa. Sampai dia mati dan bangkit. Jadi oleh karena itu ketika dia tidak ragu-ragu melakukan itu, maka kita juga jangan ragu-ragu ketika hidup di dalam zaman anugerah ini. Supaya kita bisa melihat bahwa perkara-perkara yang dikerjakan oleh Allah bukan untuk membuat kita semakin terperosok, tetapi semakin kita memiliki kualitas spiritual yang semakin hebat. Oleh karena itu, kita memerlukan 3T, teman-teman. Di dalam kita harus mampu memiliki sikap terhadap masalah. T yang pertama, tenangkan diri. Dengan berdoa, mengendalikan hati dan pikiran. Makanya sebuah buku pernah mengatakan bahwa medan perperangan yang terbesar itu adalah pikiran. Teman-teman boleh buktikan, kalau teman-teman galau, ya, malam itu nggak bisa tidur, ya, siang itu makan gak enak padahal makanan di depan mata itu kesukaan. Karena apa? Pikiran kita itu mengawang-awang nih. Ya, banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan yang sebenarnya itu belum tentu terjadi.
Jadi apa yang kita khawatirkan sebenarnya juga belum tentu terjadi. Tetapi pikiran kita hebatnya begitu. Oleh karena itu mari belajar untuk mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita. T yang kedua teman-teman, terimalah. Ya, terimalah. Terima apa Kak? Masalah itu kenyataan teman-teman, bukan imajinasi. Ya. Masalah itu di depan mata kita, ya. Dan itu adalah kenyataan. Kita harus terima dulu. Kita jangan mengatakan aku nggak mau dapat masalah, aku nggak mau dapat masalah ini. Aku nggak siap dengan masalah itu. Siap nggak siap kita harus siap. Ya. Selama kita menjalani kehidupan di dunia, masalah setiap waktu bisa terjadi, bisa ada di hadapan kita. Bahkan baru selesai masalah muncul lagi masalah. Ada saja. Masalah pribadi baru selesai, masalah keluarga muncul. Masalah keluarga selesai, masalah pekerjaan muncul. Dan sebagainya. Semuanya menjadi kesatuan, belum selesai masalah pelayanan datang lagi. Ya itu bisa terjadi. Tapi terimalah bahwa itu adalah kenyataan. Dan T yang ketiga, tekun. Tekun itu dalam arti apa? Tetap berusaha apa yang menjadi kemampuan kita. Tuhan kasih akal, pikiran, hikmat. Ya, apa yang menjadi bagian kita kerjakan, dan tekun juga menantikan yang Tuhan kerjakan, ya. Jadi kita memang punya kemampuan, ya, kita punya akal pikiran, kita punya skill, kemampuan untuk mengolah, menganalisa dan sebagainya. Tapi kita tetap butuh apa yang menjadi kuasa Tuhan, ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika masalah itu terjadi, 3T ini penting. Tenangkan diri, terimalah masalah itu adalah sebuah kenyataan, dan yang ketiga tekun. Untuk dapat melakukan bagianmu dan Tuhan melakukan bagiannya. Saya teringat dengan sebuah kisah dari seorang bapak tua yang punya keledai tua yang tiba-tiba suatu hari masuk sumur tua. Mungkin teman-teman pernah tahu ceritanya, ya. Bapak tua punya keledai tua masuk sumur tua suatu hari. Dan dia bingung. Dia lihat ke sumur tua. Aduh, keledainya yang dia sayangi sudah semakin tua tapi tiba-tiba masuk sumur tua. Akhirnya dia berpikir begini. Apakah mungkin keledai saya ini berakhir di sumur tua ini? Ya sudahlah kalau begitu. Dan apa yang dia lakukan? Dia panggil tetangganya. Untuk ngapain? Untuk lemparin tanah. Nimbun keledai itu. Setidaknya matilah di sumur itu. Dan dia panggil tetangganya, dan tetangganya bawa skop, bawa cangkul gitu ya. Mereka mulai lemparin tanah. Mulai tidak terlihat lagi tubuh keledai itu. Semakin mereka melempari, tiba-tiba yang terlihat apa? Ada gerakan dari tanah itu yang bergoyang, yang tiba-tiba akhirnya memunculkan kepala keledai itu dan tubuh keledai itu. Dan yang terjadi apa sebenarnya? Ternyata keledai itu menggoyang-goyangkan badannya sehingga tanah yang ada di atasnya itu mulai menurun, mulai jatuh. Dan ketika jatuh itulah dibuat jadi pijakan. Jadi dia kan semakin naik kan. Orang-orang yang melihat bilang, wow, dahsyat. Dengan begitu mereka semangat untuk lemparin tanah. Dan begitu juga ketika lemparan tanah itu masuk ke dalam sumur, si keledai ini juga goyang-goyangkan tubuhnya. Dan akhirnya tanah-tanah yang ada di atas kepalanya menjadi turun. Dan dia naik sebagai pijakan lagi. Jadi kan semakin tinggi. Semakin mendekati bibir sumur dan akhirnya keledai itu pergi. Dan luar biasa. Kita belajar teman-teman dari itu semua. Masalah bukan berarti tanpa tujuan. Ingatlah, masalah menjadi batu pijakan untuk kita naik level. Untuk kita semakin berkualitas. Tetapi ingat, selesaikanlah masalah bersama dengan Tuhan. Karena kepedulian Tuhan itu akan terlihat ketika kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita dan kita hanya memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, setiap hari kami bisa berjumpa dengan masalah. Setiap waktu masalah silih berganti, yang sering kali membuat kami semakin gelisah, semakin kacau balau, terutama hati dan pikiran kami yang tidak tenang.
Tapi kami boleh diingatkan Tuhan melalui perikop ini, bahwa Tuhan sangat peduli dengan kami ketika kami sedang mengalami atau berhadapan dengan masalah. Dan kepedulian Tuhan itu juga seraya juga menunjukkan bahwa Tuhan mendampingi kami di dalam menyelesaikan persoalan itu. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak gejolak yang terjadi pada diri kami sebagai anak-anak muda di dalam kami menyikapi rasa takut, rasa khawatir. Tapi jangan jadikan kami sebagai pribadi yang penakut. Jangan sampai rasa kekhawatiran kami melebihi iman percaya kami kepada Kristus. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Dan ajar kami untuk dapat melihat bahwa masalah itu untuk menunjukkan kami memiliki kesempatan untuk naik level, berkualitas di dalam iman dan kehidupan kami. Sempurnakan Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, padamu ku bersandar.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami tahu sekarang kami ada di masa pandemi COVID-19. Tidak mudah kami menjalani kehidupan seperti ini, tetapi kami harus terus belajar beradaptasi dan menghadirkan pola hidup yang baru di dalam kami berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dukungan dari rakyat Indonesia. Kami tahu, kami yakin bahwa semuanya perlahan demi perlahan akan dipulihkan di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kerinduan kami ini biarlah kami iringi juga dengan perilaku protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan setiap hari. Kami berdoa Tuhan, di dalam program vaksinasi pun kiranya semuanya juga boleh berjalan dengan baik dari setiap daerah, baik di kota sampai dengan pedalaman, supaya lewat program vaksinasi ini juga boleh menciptakan sebuah komunitas yang mampu untuk dapat melawan virus COVID-19 ini. Dan harapan kami, program vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik dan kehidupan semakin membawa perubahan yang positif. Kami juga berdoa di dalam setiap perdamaian di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin supaya kami boleh memiliki kesehatian di dalam menghadirkan kedamaian, cinta kasih, terutama juga kami sebagai generasi-generasi muda. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bersama, persekutuan pemuda, pelayanan komisi pemuda. Kiranya Tuhan berkati setiap hal yang boleh diharapkan, direncanakan, supaya terjadi perjumpaan dengan Kristus, terutama di dalam pertumbuhan iman. Sehingga di dalam perjalanan hari demi hari yang dilewati, di dalam setiap pergumulan anak-anak muda yang sedang berkuliah, yang sedang menyelesaikan skripsi, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan juga yang sedang meniti karir, kami tetap serahkan di dalam kuasa dan rancangan Tuhan. Biarlah kami saling mendoakan, menguatkan satu sama lain, supaya kehidupan kami boleh tetap menjadi kemuliaan bagi Kristus. Kami berdoa di dalam kesetiaan para pemuda GKI Cawang, kiranya Tuhan yang boleh tetap berkati untuk tetap bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus di tengah situasi sesulit apapun, di setiap masalah yang sedang diselesaikan. Ajar kami untuk tetap berharap bahwa Tuhanlah yang akan mendampingi dan menyatakan kuasa, agar kami sungguh dapat melewati persoalan itu dengan sukacita. Berkati gerejamu secara utuh, GKI Cawang, di dalam setiap pelayanan rekan-rekan pendeta, rekan-rekan penatua, di dalam setiap komisi, kelompok kerja, anggota jemaat dan simpatisan,
supaya setiap kami tidak lalai untuk panggilan melayani, bersekutu, dan bersaksi di tengah-tengah masa pandemi di dalam pelayanan online, supaya kami pun boleh tetap bertumbuh di dalam Kristus. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer BCA ke Bank BCA dengan nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari jemaat, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian pemuda, dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati apa yang sudah difirmankan untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini juga kami mengucap syukur karena kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Dan kami mau membawa seluruh persembahan kami yang telah kami kumpulkan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga persembahan ini dikuduskan untuk menjadi saluran berkat bagi pelayanan yang punya Tuhan di dunia ini, terlebih khusus di GKI Cawang. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya, sehingga melalui usaha dan pekerjaan mereka, berkat Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan
dengan Roh Kudus-Mu, mereka boleh menjalankan persembahan ini untuk kemajuan dan pelayanan yang punya Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan di dalam mengelola setiap persembahan yang diberikan. Terima kasih banyak Bapa di surga, inilah doa kami. Dan di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kita diingatkan untuk memelihara relasi kita dengan Allah dan melakukan bagian kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dan menghadapi setiap rentangan dengan berani. Mulai saat ini, di setiap langkah kita tidak akan takut. Hidup kita aman di dalamnya. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan Kau yang berkuasa,
surga bumi dan menyembah Yesus Raja segalanya, dan Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will. Sing forever I will sing in your presence. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ku cinta padamu Tuhan, ku rindu. Visi selamat misi hari Minggu. Visi misi selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kompak. Oh my God, terima kasih ya. Gak berasa ini udah 1 tahun kita ibadah online teman-teman. Dan sangat bersuka cita karena kita semua juga jiwanya masih disegarkan, masih semangat ikut ibadah ataupun program-program lainnya. Jadi teman-teman, untuk
kita semua yang masih mau lebih lagi terhubung dengan Kompak GKI Cawang bisa terus pantengin, terus lihat sosial media Pemuda GKI Cawang. Di Instagram ada @pemuda-gki-cawang, di YouTube ada Kompak GKI Cawang, dan di Spotify juga ada Kompak Cawang. Yeay! Visi warta misi selanjutnya, visi misi warta selanjutnya. Kita ada saat teduh setiap hari Kamis. Jangan lupa untuk teman-teman yang cewek biasanya mulai jam 8, yang cowok biasanya mulai jam dimana mereka mau. Jadi ya teman-teman, untuk yang masih terus mau sharing, masih mau ngobrol-ngobrol juga mengenai pemahaman Alkitab, itu bisa hadir di saat teduh hari Kamis jam 8 dan jam setelahnya ya. Cewek cowok dipisah, tenang aja, dan semua cerita kalian aman. Lalu di tanggal 26 Juni jam 5 juga ada persekutuan. Jadi teman-teman, hari Sabtu tanggal 26 Juni jangan lupa ikut persekutuan bersama-sama dengan kita. Oke, dan di bulan Juni ini juga ada teman-teman kita yang berulang tahun. Ada Benny, ada Yoga, ada Marihot, ada Jeremy, ada Samuel dan Irma. Selamat ulang tahun. Dan karena ini adalah anniversary ibadah online kita, jadi kita akan mengundang guest star. Silakan Praise and Friends.